Awal mula sejarah Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak bermula ketika runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Saat itu berita runtuhnya Kerajaan Majapahit membuat beberapa daerah yang berada di bawah kekuasaan Majapahit saling melepaskan diri. Salah satunya adalah Kadipaten Demak yang menjadi satu wilayah yang mandiri. Walaupun pada saat itu terjadi banyak pertempuran antar kadipaten untuk mengklaim bahwa mereka adalah pewaris tahta Kerajaan Majapahit. Pendiri Kerajaan Majapahit dalam sejarah Raden Patah. Raden Patah diyakini sebagai putra terakhir dari Kerajaan Majapahit. Raden Patah adalah anak Prabu Brawijaya. Pada awal berdirinya Kerajaan Majapahit, Raden Patah membawa Kerajaan Demak. Berhasil dalam berbagai bidang seperti pertahanan dan perluasan kerajaan. Salah satu yang menjadi keberhasilan adalah dalam memerintah, Raden Patah sering bermusyawarah dengan para ulama. Salah satu keberhasilan Raden Patah di Kerajaan Demak adalah perluasan wilayah ketika mengalahkan Girindra Wardana pada tahun 1478 yang saat itu memerintah Kerajaan Majapahit dan membuat Kerajaan Demak mengambil alih wilayah Kerajaan Majapahit. Raden Patah juga dianggap berhasil bertempur dengan Portugis yang hendak mengambil alih Kerajaan Demak. Namun, masa pemerintahan Raden Patah harus berakhir pada tahun 1518 karena wafatnya beliau. Tampak pemerintah Kerajaan Demak pun diambil alih oleh anaknya yang bernama Pati Yunus. Pati Yunus merupakan seorang panglima perang yang terkenal, ahli strategi yang ditakuti oleh Portugis. Oleh sebab itu, Pati Yunus diberi julukan Pangeran Sabranglor. Di bawah pemerintahan Pati Yunus memegang prinsip dan wawasan Nusantara. Pati Yunus menginginkan Kerajaan Demak sebagai kerajaan maritim terkuat. Hal itu ditandai dengan besarnya armada laut Kerajaan Demak. Namun Portugis yang ingin memonopoli perdagangan rempah terusik dan bertempur dengan Kerajaan Demak. Sumber sejarah Kerajaan Demak. Yang pertama, Masjid Agung Demak. Peninggalan Kerajaan Demak yang paling dikenal adalah Masjid Agung Demak. Bangunan ini terletak di Desa Kauman, Demak, Jawa Tengah. Didirikan oleh Wali Songo pada tahun 1479 dan masih berdiri kokoh hingga saat ini meski sudah mengalami beberapa renovasi. Bangunan ini juga menjadi salah satu bukti bahwa Kerajaan Demak pada masa silam telah menjadi pusat pengajaran dan penyebaran Islam di Jawa, yang menjadi simbol keislaman warga Demak. Yang kedua, Pintu Bledek. Pintu ini dibuat oleh Ki Ageng Selo pada tahun 1466 dan menjadi pintu utama dari Masjid Agung Demak. Bledek berarti petir. Oleh karena itu, pintu bledek bisa diartikan sebagai pintu petir. Berdasarkan cerita yang beredar, pintu ini dinamai pintu bledek, tak lain karena Ki Ageng Selo memang membuatnya dari petir yang menyambar. Saat ini pintu bledek sudah tak lagi digunakan sebagai pintu masjid. Pintu bledek dimuseumkan karena sudah lapuk dan tua. Yang ketiga, Soko Satal dan Soko Guru. Soko Guru adalah tiang berdiameter mencapai 1 meter yang berfungsi sebagai penyangga tegak kokohnya bangunan Masjid Demak. Ada 4 buah Soko Guru yang digunakan di masjid ini. Dan berdasarkan cerita semua Soko Guru tersebut dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Sang Sunan mendapat tugas untuk membuat semua tiang tersebut berdiri. Hanya saja saat ia baru membuat 3 buah tiang setelah masjid siap berdiri. Sunan Kalijaga dengan sangat terpaksa kemudian menyambungkan semua potongan-potongan kayu sisa pembuatan 3 Soko Guru dengan kekuatan spiritualnya dan mengubahnya menjadi Soko Tatal alias Soko Guru yang terbuat dari tatal. Yang keempat, beduk dan kentongan. Kedua alat ini digunakan pada masa silam sebagai alat untuk memanggil masyarakat sekitar masjid agar segera datang melaksanakan sholat 5 waktu setelah azan dikumandangkan. Kentongan berbentuk menyerupai tapal kuda, memiliki filosofi bahwa jika kentongan tersebut dipukul, maka warga sekitar harus segera datang untuk melaksanakan sholat 5 waktu, secepat orang naik kuda. Dan sumber sejarah Kerajaan Demak yang selanjutnya adalah situs Kolam Budru. Situs Kolam Budru ini dibuat sering berdirinya bangunan Masjid Demak. Situs ini dahulunya digunakan sebagai tempat berwudhu para santri atau musyafir yang berkunjung ke masjid untuk melaksanakan sholat. Berbeda dengan zaman sekarang,
tempat wudhu zaman dahulu berbentuk kolam. Namun, saat ini situs tersebut sudah tidak digunakan lagi dan hanya boleh dilihat sebagai benda peninggalan sejarah. Sumber sejarah selanjutnya adalah maksurah-maksurah. Maksurah adalah dinding berukir kaligrafi tulisan Arab yang menghiasi bangunan Masjid Demak. Maksurah tersebut dibuat sekitar tahun 1866 Masehi, tepatnya pada saat Arya Purbaningrat menjabat sebagai Adipati Demak. Adapun tulisan dalam kaligrafi tersebut bermakna keesaan Allah. Selanjutnya adalah Dampar Kencana. Dampar Kencana merupakan singgasana Sultan Kerajaan Demak. Dampar ini pernah dijadikan sebagai mimbar khutbah di Masjid Agung Demak, sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada Sultan Kerajaan Demak. Dan sekarang dampar ini telah disimpan di dalam Museum Masjid Agung Demak. Yang terakhir adalah piring campak. Piring campak merupakan piring pemberian seorang putri dari Campak yang tak lain adalah ibu dari Raden Patah. Piring ini jumlahnya adalah 56 buah. Sebagian dipasang sebagai hiasan di dinding masjid, sedangkan sebagian lain dipasang di tempat imam. Poin selanjutnya adalah raja-raja penting Kerajaan Demak. Yang pertama adalah Raden Patah, yang memerintah dari tahun 1500 sampai 1518. Raden Patah merupakan pendiri Kerajaan Demak yang menjadi raja pertama di Kesultanan Demak. Pada masa pemerintahan Raden Patah, Demak mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal ini tidak terlepas dari restu dan dukungan oleh para wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Wilayah Kerajaan Demak kala itu diperluas hingga meliputi wilayah Pati, Rembang, Jepara, Semarang, Selat Karimata, dan beberapa daerah di wilayah Kalimantan. Selain itu, Kerajaan Demak juga mampu menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa, seperti Pelabuhan Jepara, Sedayu, Tuban, Gresik, dan Jaratan. Asal muasal berdirinya Kerajaan Demak berawal atas perintah Sunan Ampel kepada Raden Patah untuk mendirikan sebuah pesantren yang digunakan sebagai pusat menimba ilmu agama. Oleh atas dukungan para wali songo, Kerajaan Demak berhasil menjadi pusat penyebaran agama Islam di tanah Jawa dan beberapa wilayah Nusantara bagian timur. Seiring berjalannya waktu, dibangunlah Masjid Demak yang saat ini dikenal sebagai Masjid Agung Demak. Pada saat itu, tidak hanya penduduk Jawa saja yang belajar ilmu agama di Demak, melainkan dari seluruh penjuru di Nusantara, seperti Mataram, Banjarmasin, Ambon, Ternate, Sumatera, dan Kalimantan. Raden Patah mendapat gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah atas keberhasilannya memimpin Kerajaan Demak selama 18 tahun, yakni pada tahun 1500 hingga 1500 Masehi. 1518 Masehi. Raden Patah wafat pada tahun 1518 Masehi, yang kemudian kepemimpinannya diteruskan pada putranya sendiri, yaitu Patiunus. Raja selanjutnya adalah Patiunus, yang memerintah dari tahun 1518 sampai 1521. Setelah wafatnya Raden Patah pada tahun 1518, secara otomatis kekuasaannya diturunkan pada putranya sendiri, yaitu Patiunus. Patiunus ini dikenal sebagai panglima perang yang gagah dan berani. Beliau kala itu diutus oleh ayahnya untuk membebaskan Malaka yang kala itu dikuasai oleh Portugis. Kedatangan Portugis menjadi salah satu ancaman tersendiri bagi wilayah kekuasaan Kerajaan Demak. Perlawanan tersebut juga dibantu dari Kerajaan Aceh. Namun, sayangnya karena tidak memiliki persenjataan yang canggih, akhirnya Patiunus kalah. Kemudian Patiunus melakukan blokade terhadap Portugis di Malaka. Karena blokade tersebut membuat Portugis kekurangan bahan makanan. Akibat keberanian Patiunus ini, Patiunus mendapat gelar Pangeran Sabrang Lor. Patiunus hanya memerintah Kerajaan Demak selama 3 tahun, yaitu pada tahun 1518 hingga 1521. Patiunus wafat dalam pertempuran di Malaka pada tahun 1521 pada usia 41 tahun.
Raja selanjutnya adalah Sultan Trenggana yang memerintah dari tahun 1521 sampai 1546. Pada saat Patihunus wafat, beliau tidak memiliki seorang putra, sehingga tata kerajaan digantikan oleh Raden Trenggono, yaitu adik dari Patihunus. Di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono inilah, Kerajaan Demak mencapai pada masa puncak kejayaannya. Raden Trenggono dikenal sebagai raja yang gagah berani dan sangat bijaksana. Bahkan berkat keberaniannya, Raden Trenggono mampu memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Demak hingga ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Sultan Trenggono bercita-cita untuk bisa menyatukan seluruh kawasan di Pulau Jawa di bawah Kesultanan Demak. Namun, untuk bisa mewujudkannya bukanlah suatu hal yang mudah. Sejak awal berdirinya Kesultanan Demak, yang menjadi musuh utamanya adalah atas kedatangan Portugis ke Indonesia. Bahkan Patihunus harus meninggal dalam peperangan melawan Portugis di Malaka. Portugis sudah berhasil memperluas daerah yang berhasil dipengaruhinya hingga ke Jawa Barat. Hingga pada akhirnya Portugis telah berhasil mendirikan Benteng Sunda Kelapa di Jawa Barat. Pada tahun 1522, Sultan Trenggono memutus Fathaillah untuk bisa mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Namun langkah tersebut tidaklah mudah. Baru pada tahun 1527, Sunda Kelapa berhasil ditaklukkan. Kemudian nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta, yang memiliki arti kemenangan yang sempurna. Yang kemudian hingga saat ini lebih dikenal sebagai Jakarta, sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Dalam upaya memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Demak, Sultan Trenggono melakukan serangan ke berbagai daerah seperti penyerangan ke Pasuruan dan Jawa Barat. Penyerangan ke Pasuruan, tepatnya ke Kerajaan Hindu Supit Urang, tidak membawakan hasil dikarenakan Sultan Trenggono wafat. Sementara penyerangan ke Jawa Barat seperti ke Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathaillah telah berhasil. Selain melakukan beberapa penyerangan, Sultan Trenggono juga melakukan perjodohan atau perkawinan politik. Contohnya seperti perjodohan Putri Kalinyamat dengan Pangeran Hadirin dari Jepara. Kemudian Pangeran Pasarean dengan putrinya menjadi Raja Cirebon dan Joko Tingkir dengan putrinya menjadi Adipati Pajang. Raja Kerajaan Demak yang terakhir adalah Arya Penangsang, yang memerintah dari tahun 1547 sampai 1554. Pada tahun 1546, Trenggana wafat dan tampuk kekuasaan dipegang oleh Sunan Prawoto, anak Trenggana, sebagai Raja Demak keempat. Akan tetapi, pada tahun 1547, Sunan Prawoto dan istrinya dibunuh oleh pengikut Arya Penangsang, putra Pangeran Surowiyoto. Setelah membunuh Sunan Prawata, Arya Penangsang menduduki tahta raja dan memerintah selama 7 tahun. Masa kepemimpinan Arya Penangsang dipenuhi dengan ketidakpercayaan dari pemimpin daerah-daerah kekuasaan Demak. Pengikut Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, penguasa Jepara. Hal ini menyebabkan adipati-adipati di bawah Demak memusuhi Arya Penangsang. Salah satunya adalah Adipati Pajang, Jaka Tingkir. Pada tahun 1554, terjadilah pemberontakan dilakukan oleh Adipati Pajang, yaitu Jaka Tingkir, untuk merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang. Dalam peristiwa ini, Arya Penangsang dibunuh oleh Sutawijaya, anak angkat Jaka Tingkir. Dengan terbunuhnya anak Arya Penangsang sebagai Raja Demak kelima, maka berakhirlah era Kesultanan Demak. Jaka Tingkir atau Hadiwijaya memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang dan mendirikan Kesultanan Pajang. Kemudian peristiwa penting Kerajaan Demak. Yang pertama, mengadakan dakwah dan perluasan daerah Islam. Raden Fatah berusaha mengislamkan Kerajaan Majapahit dengan jalan damai. Dunia berhasil mematahkan serangan Raja Giriwardhana dari Keiri pada tahun 1486 Masehi. Yang kedua, menyerbu bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1521 Masehi dengan mengirim pasukan dipimpin oleh putranya Adipati Yunus. Karena Malaka sejak tahun 1511 Masehi sudah dikuasai oleh Portugis.
Kemudian bukti-bukti kejayaan Kerajaan Demak. Yang pertama, daerah kekuasaan yang luas. Pada masa pemerintahan Raja Demak yang pertama, wilayah kekuasaan Demak meliputi Banjar, Palembang, Maluku, serta bagian utara Pulau Jawa. Daerah kekuasaan ini bertambah luas pada kepemimpinan Sultan Trenggana yang berhasil menguasai wilayah bekas Majapahit di Jawa Timur seperti Tuban, Madura, Madiun, Surabaya, Pasuruan, Kediri, Malang, dan Blambangan. Yang kedua, keadaan ekonomi yang mapan. Sebagai salah satu pelabuhan besar di Nusantara, Demak memiliki peranan penting dalam perdagangan antar pulau di Indonesia. Komoditas perdagangan utama Demak adalah hasil pertanian, khususnya beras. Selain itu, lilin dan madu juga menjadi komoditas utama ekspor Demak. Dukungan terhadap kegiatan ekonomi ditujukan adanya pelabuhan khusus untuk aktivitas perdagangan terletak di sekitar Bonang dan aktivitas militer. Pelabuhan yang digunakan di sekitar Teluk Wetan, Jepara. 3. Kehidupan sosial budaya yang harmonis. Masyarakat Demak hidup dalam aturan ajaran dan hukum Islam, terlebih karena kegiatan wali sanga didukung oleh kerajaan. Para wali sanga mengajarkan Islam dengan metode alkulturasi dengan kebudayaan Hindu dan Buddha yang sebelumnya dianut, agar masyarakat merasa tertarik dan mau memeluk Islam. Tradisi ajaran wali sanga yang masih tersisa adalah sekaten, yang pertama kali digagas oleh Sunan Kalijaga. Warisan lain yang masih dijumpai pada masa sekarang adalah Masjid Agung Demak, yang sudah ada sejak masa kerajaan Demak dulu. Masjid ini masih dipenuhi dengan ukiran kaligrafi dan tiangnya yang berasal dari sisa patahan kayu yang disatukan. Kemudian sistem politik. Kerajaan Demak berdiri kira-kira tahun 1478. Hal itu didasarkan pada saat jatuhnya Majapahit yang diperintah oleh Prabu Kertabumi dengan ditandai Cendra Sengkala, Sirnailang Kertaning Bumi, yang artinya tahun 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi. Para wali kemudian sepakat untuk menobatkan Raden Patah menjadi raja di Kerajaan Demak dengan gelar Senapati Jimbung, Ngabdurrahman Panembahan Palembang Syahidin Panatagama. Untuk jabatan patih diangkat Ki Wanapala dengan gelar Mangkurut. Sistem ekonomi Kerajaan Demak. Kehidupan ekonomi. Perekonomian Demak berkembang ke arah perdagangan, maritim, dan agraria. Ambisi Kerajaan Demak menjadi negara maritim diwujudkan dengan upayanya merebut Malaka dari tangan Portugis. Namun, upaya ini ternyata tidak berhasil. Perdagangan antara Demak dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara cukup ramai. Demak berfungsi sebagai pelabuhan transito atau penghubung. Daerah penghasil rempah-rempah dan memiliki sumber penghasilan pertanian yang cukup besar. Sistem sosial budaya di Kerajaan Demak. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan teratur. Pemerintahan diatur dengan hukum Islam. Akan tetapi, norma-norma atau tradisi-tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja. Hasil kebudayaan Kerajaan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Hasil kebudayaannya yang cukup terkenal dan sampai sekarang masih tetap berdiri adalah Masjid Agung Demak. Masjid itu merupakan lambang kebesaran Demak sebagai kerajaan Islam. Masjid Agung Demak, selain kaya dengan ukiran-ukiran, bercirikan Islam juga memiliki keistimewaan, yaitu salah satu tiangnya dibuat dari kumpulan sisa-sisa kayu bekas pembangunan masjid itu sendiri yang disatukan.
Peninggalan di Kerajaan Demak. Yang pertama, mihrab. Mihrab merupakan pengimaman, juga merupakan peninggalan di Kerajaan Demak, yang di dalamnya terdapat gambar hewan bulus, prasasti Condro Sengkolo. Prasasti Condro Sengkolo ini mempunyai arti sariro sunyi kiblating Gusti tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi. Ini dapat disimpulkan jika di masa Kerajaan Demak juga sudah mengenal mihrab atau pengimaman yang berlukiskan hiasan tertentu yang adalah akulturasi budaya Islam dan juga Jawa. Yang kedua, makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu dari 9 Sunan Wali Songo yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Sunan Kalijaga wafat tahun 1520 lalu. Dikebumikan di Desa Kadilangu, berdekatan dengan kota Demak. Makam Sunan Kalijaga ini sekarang menjadi sebuah situs yang sering didatangi peziarah dan juga wisatawan dari berbagai wilayah di tanah air ini, dan juga menjadi salah satu peninggalan dari Kerajaan Demak. Banyak orang yang berkunjung untuk tujuan berziarah dan juga berdoa. Semoga diberikan kemudahan dan juga keberkahan lewat berdoa ini. Situs ini sangat dijaga oleh pengelolanya, agar pengunjung atau peziarah nyaman saat berdoa dan bersolawat. Yang ketiga adalah Serambi Majapahit. Serambi yang ada di Masjid Agung Demak ini terlihat sangat indah dengan arsitektur unik dan antik yang memiliki arti sejarah di dalamnya. Dari sejarah Kerajaan Demak, Serambi Majapahit ini memiliki 8 buah tiang pendopo yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Akan tetapi, saat Kerajaan Majapahit runtuh, beberapa peninggalannya tidak lagi terawat sehingga Adipati Unus membawa benda pusaka tersebut menuju Demak yang sekarang ditempatkan di Serambi Masjid Agung Demak dan masih bisa dilihat sampai sekarang. Dan yang terakhir yaitu Pawestren. Dari sejarah Kerajaan Demak dikatakan jika faham Islam sudah maju pada saat tersebut dan jamaah sholat laki-laki serta perempuan sudah dipisahkan. Tempat sholat berjamaah perempuan ini dinamakan Pawestren. Pawestren ini merupakan bangunan dengan 8 tiang penyangga yang 4 tiang utama ditopang belandar balok bersusun 3 lengkap dengan ukiran motif Majapahit. Motif Maksurah tahun 1866 Masehi ini diperkirakan dibuat pada masa Arya Purbaningrat.